Tujuan kami datang ke sini selain silaturahmi adalah memohon dukungan untuk mengirim para ulama hadir dalam kegiatan Kota Supi, perkumpulan ulama Sufi se-Asia Tenggara di Sabah pada Agustus nanti. Sekaligus memohon kepada PBNU untuk meresmikan Rabitoh, Persatuan Sufi Asia Tenggara ini pada acara tersebut nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, telah nampak dengan jelas Habib Lutfi bin Yahya menjadi telek sandi orang yang dimasukkan oleh Pak Alawi masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Orang ini sangat berbahaya. Ceritanya dia membesarkan Nahdlatul Ulama. Ceritanya dia mempersatukan umat Islam. Ceritanya dia menjadi orang suci yang diagungkan di Nahdlatul Ulama. Ceritanya dia adalah orang yang merangkul semua komponen bangsa di negeri ini. Sampai pemerintah memberikan penghargaan kepada orang ini. Padahal sesungguhnya di balik itu mengacak-acak, mencoba menjatuhkan bangsa Indonesia, tetapi kita tidak sadari. Kenapa tidak sadar? Karena selama ini menggunakan topeng agama, topeng ulama, topeng sufi. Padahal setelah kita kuliti dan setelah kita bongkar-bongkar, ketika dia membesarkan dirinya sebagai orang besar seperti ulama, ternyata semua orang tahu dia bukan ulama. Mengarang-ngarang ayat sebetulnya sama sekali itu bukan ayat. Membesarkan dirinya sebagai orang suci. Padahal sesungguhnya dia adalah manusia biasa. Malah terlalu banyak kotorannya. Membuat kubur-kubur palsu. Membuat tokoh-tokoh nasional diba'alawikan. Dan sampai saat ini temuan-temuan itu teramat banyak. Beliau tidak bisa mengelak. Meskipun dengan berbagai gaya bahasa sepertinya seorang alim, menempatkan dirinya sebagai orang yang difitnah. Itu yang dilakukan. Pembuatan kuburan adalah sebuah bukti nyata. Mengubah silsilah adalah bukti nyata. Dan tidak bisa mengelak. Tidak punya bukti. Hanya ngarang-ngarang. Dan ketika itu terbongkar, hanya diam. Tidak bisa menjawab. Lalu menempatkan dirinya sebagai orang yang teraniaya. Orang suci model apa begini nih? Kita tertipu.
Beliau menyatakan sebagai orang yang membangun kebersamaan persatuan Indonesia. Di NU diberikan jabatan untuk mengurus Jatman, yaitu organisasi yang mengurusi soal thariqah, yang jumlahnya tidak sedikit itu. Tetapi apa saudara yang dilakukan? Dikasih tugas, dikasih kewenangan untuk mengurus sebuah organisasi. Organisasi itu diaku-aku, dikangkangi, bahkan sudah dibalik nama atas nama dirinya. Bukan lagi milik Nahdlatul Ulama. Dan ketika kelakuan ini diketahui lalu dilakukan muktamar, dilakukan musyawarah besar, maka dipecatlah dia dari ketua Jatman. Artinya dia sudah tidak lagi menjadi pengurus Jatman. Tetapi apa yang dilakukan saudara? Dia bikin lagi dengan nama yang hampir sama, anggota yang sama, orang-orang yang sama, bukannya dipelihara untuk tetap menjadi warga NU, sekarang dia bikin lagi namanya Jatma. Nama yang sama untuk menipu orang agar yang kemarin ikut Jatman berbelok, berlari meninggalkan Jatman, mengikuti Jatma pimpinan LBJ ini. Kalau beliau orang yang tulus, ikhlas, suci, ingin membesarkan Nahdlatul Ulama, mestinya dimanapun dia, sekalipun tidak menjadi pengurus, dia akan tetap menjadi warga Nahdlatul Ulama. Tapi ini bukan. Bikin perkumpulan baru yang berarti memecah belah Nahdlatul Ulama. Maka benar dugaan saya bahwa masuknya Habib ke Nahdlatul Ulama ada sebuah kegiatan intelijen dari Pak Alawi untuk merusak NU dari dalam. Lalu kalau sudah rusak, bubar NU, bubarnya NU, bagi Pak Alawi sebuah harapan besar. Dan ketika NU bubar, Pak Alawi akan masuk menguasai negara. Orang kayak gini kok dipercaya? Maka ketika kini Ketua Umum Nahdlatul Ulama mendapatkan kesempatan untuk meresmikan adanya forum Sufi se-Asia Tenggara, di mana ada Syekh Rahimuddin Al-Bantani meminta kepada Ketua Umum Nahdlatul Ulama untuk meresmikan forum Sufi se-Asia Tenggara. Harapan saya, dan saya memang meminta, jangan lagi diajak orang ini gabung-gabung dengan Sufi se-Asia Tenggara. Dia tidak pantas hanya berbajukan Sufi, tapi sesungguhnya bukan Sufi. Karena Sufi tidak demikian tindakan dan kelakuannya. Maka seperti saya katakan tadi, ulama juga bukan. Karena tidak bisa membaca kitab, membaca ayat, malah bukan ayat dianggap sebagai ayat Al-Quran.
Terus di mana keulamaannya? Maka kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, jatma yang dikatakan, yang dibangun oleh Habib Lutfi bin Yahya, sama sekali tidak ada dasarnya ilmu thariqah. Tidak ada dasarnya thariqah. Karena di sana hanya ada kelompok Ba'alawi, sementara thariqah Ba'alawi di Indonesia tidak diakui sama sekali. Tidak termasuk thariqah Mu'tabarah. Mari kita lihat permintaan Syekh Rahimuddin kepada Gus Yahya agar meresmikan Forum Sufi se-Asia Tenggara, dan insya Allah Habib Lutfi tidak ikut bergabung di sana karena bisa membahayakan. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dimintai untuk meresmikan Forum Pertemuan Sufi se-Asia Tenggara dalam acara Kota Sufi 3 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 21 hingga 24 Agustus 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Umum Rabithah Masyayikh Sufiyah Asia Tenggara Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani saat berkunjung ke gedung PBNU di Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Kamis 8 Mei 2025. Tak hanya mengundang Gus Yahya, forum yang mengusung tema Suci Kalbu Erat Kasih Sayang tersebut juga turut mengundang Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar serta pengurus Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Nahdlatul Ulama ini dikenal di seluruh dunia tentunya, maka tidak mungkin ada kegiatan di Asia Tenggara ini yang besar ya, tanpa melibatkan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tujuan kami datang ke sini selain silaturahmi adalah memohon dukungan untuk mengirim para ulama hadir dalam kegiatan Kota Sufi, perkumpulan ulama Sufi se-Asia Tenggara di Sabah pada Agustus nanti. Sekaligus memohon kepada PBNU untuk meresmikan Rabithah Persatuan Sufi Asia Tenggara ini pada acara tersebut nanti insya Allah. Merespon undangan tersebut, Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Nurul Yakin Ishak hadir dalam pertemuan itu, menyatakan PBNU menyambut baik kegiatan tersebut karena sejalan dengan agenda PBNU untuk menghimpun, mengorganisir dan memperkuat para ahli thariqah ke arah yang lebih baik lagi. Beliau bermaksud untuk menyelenggarakan Kota Sufi yang ketiga di Malaysia. Kalau tidak salah tadi di negeri Sabah ya, di negeri Sabah. Nah, beliau berharap Ketua Umum, Rais Am bisa hadir di kegiatan tersebut bersama-sama dengan istilahnya Ketua Menteri di negeri Sabah tersebut, atau istilahnya mungkin gubernur ya, kalau di kita mungkin gubernur di Sabah tersebut. Nah, kegiatan itu dimaksudkan untuk menjalin ukhuwah yang lebih kuat lagi antar para pengamal thariqah dan organisasi thariqah yang ada di Indonesia dan Malaysia, bahkan untuk wilayah Asia Tenggara. Selain Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani dan Kiai Haji Nurul Yakin Ishak, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua PBNU Kiai Haji Masyhuri Malik, Sekjen Jatman Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah, dan Wasekjen Rabithah Masyayikh Sufiyah Asia Tenggara Afif Yahya yang berasal dari Malaysia.